Oke, selamat sore kawan Setara, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, tergantung kawan Setara nontonnya kapan. Kita ini lagi ada di ruang terbuka, lagi di Yayasan Percik di Kota Salatiga. Bisa dilihat ini adem banget. Kita baru saja selesai Setara bersama PBJAI, baru saja selesai melaksanakan kegiatan workshop atau capacity building untuk kelompok masyarakat sipil, terutama anak muda, soal politisasi identitas menuju 2024. Nah, karena kita mengadakan di Salatiga, Kota Salatiga, maka tentu kita perlu mengajak ngobrol tuan rumah di Salatiga, yakni Yayasan Percik. Oke, bersama kita sudah ada Mbak Ambar. Terima kasih Mbak Ambar sudah mau menyambut dan memfasilitasi kegiatan kita di Salatiga tentang tadi Mbak Ambar juga ngisi materi teman-teman. Jadi pertama kita akan bahas ini. Kita langsung aja ya Mbak. Topik kita dari 2 hari kemarin itu mengenai politisasi identitas untuk anak muda gitu ya. Dengan ininya anak muda gitu. Nah, karena kita mengadakan di Salatiga, ya dalam beberapa penelitian Setara, Kota Salatiga itu masuk menjadi top 3 lah intinya soal kota toleran. Nah, menurut Mbak Ambar, perlu nggak atau masih penting nggak soal isu-isu toleransi diberikan kepada anak muda di Kota Salatiga yang mana kotanya aja udah toleran gitu Mbak? Pertama tentu terima kasih juga untuk Setara yang sudah bikin kegiatan di Percik ini gitu ya. Kami senang bisa menyambut teman-teman Setara dan juga PBJAI yang menyelenggarakan kegiatan ini. Gitu. Kalau ditanya soal penting enggak, ya tentu saja penting, Mas Ihsan. Gitu ya. Meskipun tadi disampaikan bahwa Salatiga memang menjadi salah satu kota paling toleran gitu ya. Tapi tentu saja karena relasi antar kelompok tentu itu kan sangat dinamis gitu ya. Apalagi memang di Salatiga itu juga cukup majemuk, Mas Ihsan, dalam konteks agama, suku gitu ya. Banyak misalnya para pendatang ya, mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi memang kita sangat plural sekali gitu. Itu menjadi salah satu khasanah kekayaan tersendiri ya bagi Salatiga gitu, menjadi lebih berwarna gitu ya, lebih kaya akan budaya juga gitu. Tapi itu tadi yang namanya relasi itu sangat dinamis gitu ya, dan tentu potensi untuk adanya konflik itu kan tetap ada ya, namanya relasi, meskipun tentu saja kadarnya berbeda-beda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Betul. Nah, untuk saat ini memang kita sangat bersyukur ya, Salatiga itu sampai sekarang masih bisa merawat toleransinya, masih bisa merawat perdamaiannya gitu. Nah, tetapi upaya-upaya untuk memberikan pendidikan gitu ya, dan juga pemahaman tentang pentingnya pencegahan politisasi identitas itu tentu saja menjadi sangat penting gitu, apalagi untuk generasi muda gitu ya. Jadi upaya regenerasi itu kan juga penting gitu ya, Mas ya. Mungkin sudah bukan hal yang baru ya bagi Setara untuk melakukan kerja-kerja seperti ini gitu. Tetapi kan perlu adanya regenerasi tadi gitu ya. Terus itu diupayakan. Jadi kalau ditanya penting nggak, ya tentu saja penting. Oke Mbak, berarti ya, tadi beberapa kata kuncinya seperti regenerasi itu menjadi kata kunci yang penting ya. Nah ini karena Mbak Ambar mengisi materi kita dari hari kemarin gitu ya, dan melihat bagaimana dinamika dan antusiasme dari teman-teman peserta yang notabene itu semuanya anak-anak muda. Mbak Ambar bagaimana melihat forum ini, kegiatan ini gitu Mbak? Dari kemarin ya, saya lihat antusiasme mereka sangat bagus sekali gitu Mas ya. Bahkan di hari kedua ada penambahan peserta gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin ada bisikan ya dari teman yang lain, ini ada acara yang keren ya gitu ya. Kita lihat tadi daftar harinya, kok ada tambahan peserta nih, jadi penuh nih gitu. Tapi kita jadi senang gitu kan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketertarikan mereka pada isu ini itu juga bagus gitu kan ya. Jadi mereka juga bersedia gitu ya untuk menerima hal-hal baru gitu ya. Dari pagi sampai sore. Betul, dari pagi weekend sore. Lagi. Ya, betul. Saatnya mereka mungkin leha-leha gitu ya di kos. Ini mereka belajar gitu. Betul. Jadi bagus antusiasme itu. Oke Mbak,
Jadi kan sebenarnya memang salah satu tujuan dari kegiatan ini itu memang regenerasi untuk teman-teman yang bergiat untuk isu toleransi. Bahkan juga kita mengharapkan teman-teman minoritas itu juga mulai berani speak up, terutama anak mudanya gitu. Betul. Makanya semua komposisi peserta itu semuanya anak muda, terutama dari teman-teman yang berlatar belakang anak muda. Bahkan perlu kita sampaikan juga Mbak, latar belakang mereka itu, maksudnya keilmuan mereka, itu banyak yang non humaniora. Jadi ya maklumi aja, misalnya kalau Mbak Ambar dari kemarin itu melihat teman-teman itu ada yang belum memahami atau baru terlibat, karena memang ada peserta yang masih SMA, baru tamat SMA, baru masuk kuliah, baru mendengar politik identitas, tapi mereka sudah mau bergabung, itu mungkin menjadi hal yang bagus gitu ya. Dan ini Mbak, Percik di Kota Salatiga untuk isu-isu toleransi terutama itu sudah panjang lah track recordnya gitu Mbak. Dan Mbak Ambar bisa sharing nggak misalnya, karena saya ingin tahu nih teman-teman di Percik dalam isu toleransi itu apa aja agenda-agenda mereka dalam isu toleransi di Kota Salatiga gitu Mbak. Iya, Percik ya sebagai salah satu stakeholder gitu ya di Salatiga dari unsur NGO gitu ya Mas, kami selalu mendukung stakeholder yang lain ya, terutama mungkin masyarakat sipil dan juga pemerintah ketika itu kaitannya dengan upaya untuk menyemai toleransi perdamaian gitu ya, karena memang lembaga ini kan didirikan untuk demokrasi dan keadilan sosial gitu ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan pluralisme itu juga coba untuk kami maintain gitu ya. Nah, Percik punya beberapa kegiatan. Nah, sebetulnya ada 3 pilar nih yang biasanya kita lakukan gitu ya. Jadi ada penelitian gitu ya. Jadi penelitian itu termasuk soal-soal KBB juga Mas, kebebasan beragama dan berkeyakinan gitu ya, di beberapa daerah ya, di kabupaten kota di Jawa Tengah misalnya seperti itu gitu. Lalu ada juga kami melakukan penelitian untuk transformasi dan praktek keagamaan lokal itu, keagamaan lokal gitu ya, yang boleh dibilang indigenous religion gitu ya, yang seringkali mungkin belum dapat mengaktualisasikan dirinya di Jawa Tengah gitu ya, karena sejarah gitu ya, meskipun sekarang mulai lebih baik gitu. Jadi ada penelitian-penelitian soal itu gitu. Jadi bagaimana survival strategi yang dilakukan oleh teman-teman penghayat misalnya dalam berkehidupan bersama misalnya, itu kami lakukan penelitian. Nah, selain penelitian juga kami melakukan beberapa program untuk advokasi. Jadi nah, untuk kaitannya dengan pluralisme itu kami melakukan kegiatan dialog-dialog lintas agama gitu. Dan itu pun lintas generasi juga gitu. Jadi ada misalnya dialog lintas agama untuk Sobat, itu untuk tokoh-tokoh agama. Sobat ini Sobat ini sebuah gerakan lintas iman yang diprakarsai oleh Percik sendiri, kemudian GKJ, Sinode GKJ ya, kemudian sama Pondok Pesantren Edi Mancoro gitu. Berarti inisiator dari Sobat yang gerakan itu pun juga dari berbagai macam background juga ya, organisasi. Tiga lembaga ini gitu ya. Nah, itu Sobat. Lalu kami juga punya gerakan untuk perempuannya gitu. Jadi Sobat untuk perempuan itu kami sebut dengan kata Hawa. Kata Hawa untuk perempuannya, kalau Sobat untuk tokoh-tokoh agama dan umum sebetulnya gitu ya. Dan umum gitu. Kata Hawa ya Mbak. Para perempuan itu yang ikut dalam gerakan Sobat itu kemudian berpikir untuk membuat forum sendiri khusus gitu Mas, forum sendiri agar bisa mengakomodir isu-isu yang berkaitan dengan perempuan juga gitu. Jadi akhirnya mereka bikin pertemuan sendiri, kemudian berdiskusi tentang misalnya peran perempuan gitu ya dalam upaya penanganan lingkungan hidup ya, kemudian soal-soal kekerasan dalam rumah tangga itu misalnya juga dibicarakan. Nah, itu di kata Hawa. Kata Hawa. Ya, lalu ada juga Sobat Muda. Berarti ada Sobat aja. Itu tokoh agama dan umum. Lalu ada kata Hawa, itu Sobat untuk perempuan. Lalu ada Sobat Muda. Itu untuk
regenerasi sebetulnya ya. Iya, iya. Untuk, Berarti untuk gerakan ini, pun melingkupi banyak ini ya, gerakan dari beberapa lembaga ini ya, juga. jadi Sobat Muda itu biasanya para pegiatnya adalah mahasiswa gitu ya, pelajar gitu. Dan kegiatan rutin yang dilakukan Sobat Muda juga ada. Jadi ada live in lintas iman gitu. Jadi lintas iman itu sebisa mungkin kami lakukan setiap tahun gitu. Jadi ya live in lintas iman itu pun kami lakukan di ini Mas, di desa-desa gitu ya, di mana masyarakatnya itu plural dan bisa menjaga toleransi dengan bagus gitu. Oke, masih Jawa Tengah juga ya? Masih Jawa Tengah, masih di sekitar Salatiga dan sekitar Kabupaten Salatiga. Semarang. Oke, gitu. lebih dekat aja. Ya, lebih dekat aja. Jadi desa itu misalnya sebuah desa atau dusun gitu ya, yang masyarakatnya itu plural ya, ada 3 agama ya. Di situ misalnya ada Buddhis, kemudian ada Muslim, tapi juga ada orang Kristen ya tinggal di situ. Kemudian tempat ibadahnya pun ada 3 misalnya gitu ya. Tapi mereka bisa hidup berdampingan dengan bagus sekali gitu. Jadi rukun banget. Jadi kita mengajak anak muda untuk tinggal dengan masyarakat ini gitu ya, agar mereka bisa belajar langsung dari masyarakat gitu. Karena anak-anak muda ini kemudian tinggal di rumah-rumah penduduk gitu Mas. Nah itu harapannya mereka bisa menyerap kearifan lokal dari masyarakat di desa atau dusun itu. Tentu saja yang berkaitan dengan merawat toleransi dan juga perdamaian. Nah harapannya tentu mereka bisa menyebarkannya juga di daerahnya masing-masing gitu. Oke, berarti kalau misalnya ternyata sobat itu komunitas masyarakat sipil yang ada di Salatiga yang fokus isu toleransi, tadi ada 3 yang Mbak sebut. Kalau dalam pengamatan Mbak, peserta kita 2 hari ini itu ada yang di luar 3 sobat tadi nggak? Yang di luar ya? Iya. Coba. Misalnya gini, misalnya kalau misalnya nggak ada, berarti kan masih bertambah. Betul, gitu ininya. Iya, sebentar. Nah, biasanya untuk anak muda memang kita ini ya Mas ya, gerakan di mahasiswa ya, itu kebanyakan gerakan organisasi mahasiswanya. Maksudnya seperti maksudnya ini ya, kayak IPNU, HMI, PMI itu yang sering kali bekerja sama dengan kita gitu. Tapi untuk yang mahasiswa yang duduk di struktur gitu ya, seperti misalnya SEMA, DEMA, BEM itu juga jarang gitu. Jadi kalau kita lihat hari ini ya ada SEMA dari UKSW, berarti ada ekstensi lah ya Mas ya. Jadi, nah harapannya tentu mereka bisa ikut juga nanti di kegiatannya. Sobat. Kalau teman-teman komunitas itu sering ada yang kegiatan di sini nggak Mbak? Di Percik? Iya. Iya, sering juga. Oke, saya sebenarnya kemarin kita ngobrol sama Mas Kris soal ini, kisi-kisi atau kawan-kawan setara yang ingin tahu kenapa sih Kota Salatiga itu hampir selalu top 3 dalam IKT gitu ya. Nah Mbak, dalam konteks masyarakat sipil nih Mbak, Mbak Ambar mau ini sharing ke teman-teman apa kisi-kisinya kira-kira, sehingga masyarakat sipil nih, khusus masyarakat sipil aja, itu bisa kontributif terhadap pemajuan toleransi di daerahnya, terutama di Salatiga untuk ini Percik dan teman-teman. Itu sulit sekali. Ini rahasia, berarti ini rahasia sebenarnya kita bocorin nih Mbak. Kenapa Salatiga bisa? Atau apa yang dipunya Salatiga sehingga bisa? Ya, mungkin memang masyarakatnya sangat terbuka ya. Kalau kita lihat dari banyak pendatang yang datang ke Salatiga gitu ya Mas ya, itu kita sangat terbuka juga gitu ya. Dari misalnya mahasiswa itu banyak yang datang dari Indonesia Timur, dari Indonesia bagian Barat misalnya. Mereka menyatu di Salatiga ini dan kita malah seneng ya, jadi lebih beragam gitu. Jadi jarang sekali ada gesekan, itu sangat jarang sekali. Mungkin masyarakatnya memang dari sononya sudah bagus dalam hal. Atau ini Mbak, tadi karena Mbak bilang ada teman-teman dari timur misalnya yang datang ke Salatiga, Mbak Ambar pernah dengar cerita nggak atau mereka sering ke Mbak Ambar langsung, mereka misalnya agak terharu gitu ya, misalnya di daerah mereka sebelumnya isu ini kental gitu ya, tiba-tiba di Salatiga mereka diterima dengan hangat misalnya. Sempat dengar cerita kayak gitu nggak Mbak? Karena kan isu-isu ini kan di beberapa daerah itu agak kental. Tiba-tiba misalnya mereka datang ke Salatiga, jepret gitu kan, udah adem, nyaman gitu. Iya.
Kalau sejauh ini memang belum, Mas, ya, terus terang ya. Tapi ada sih yang pernah ya terlibat dalam konflik komunal ya. Ada teman sih dulu mahasiswa di UKSW gitu ya. Dia kan teman dari Dayak ya. Dia tinggalnya di Kalimantan dulu gitu. Jadi dia kakeknya itu juga kepala suku di Dayak sana gitu. Jadi memang konflik pada saat itu luar biasa sekali kan. Nah, kemudian dia kuliah di UKSW di Salatiga dan memang juga melihat bahwa di sini itu sangat peaceful sekali gitu ya. Sangat peaceful sekali gitu. Sekarang dia sudah kembali ke Kalimantan lagi gitu ya. Tapi ya itu menunjukkan ya mungkin memang masyarakat Salatiga sudah sangat terbuka ya. Tentu ada upaya juga ya untuk itu ya, Mas ya, karena ruang-ruang upayanya itu apa tuh? Itu kami sering sekali ya mungkin ya. Ada banyak sekali gerakan-gerakan, ada banyak sekali komunitas gitu ya, Mas ya. Dan mungkin komunitas-komunitas itu karena mereka bergiat bersama ya, ruang bertemu itu menjadi semakin lebar kan gitu ya. Dulu kami itu ada beberapa pertemuan ya, Mas ya, untuk budayawan aja ada sendiri. Itu dulu ada gairah tanggal tua gitu ada misalnya. Ya, jadi teman-teman yang dari teater misalnya kumpul, dari kesenian kumpul gitu kan ya. Selain itu juga ada tokoh agama yang kemudian merawat perdamaian ini. Nah, mungkin Salatiga itu adalah salah satu kota yang sudah punya forum kerukunan terlebih ya dahulu sebelum ada SKB 3 Menteri itu gitu ya. Nah, FKUB yang lain ya mungkin berdiri karena adanya SKB gitu kan ya. Tapi di Salatiga itu sudah ada sebelum itu. Gitu. Jadi sudah ada upaya yang lebih jauh gitu ya dari inisiasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Berarti ini masyarakat Salatiga yang terbuka itu tidak hanya sekedar tidak given lah gitu ya. Maksudnya ada upaya-upaya di belakang itu yang dilakukan oleh teman-teman lainnya agar itu terbentuk, terjaga dan terpelihara gitu ya. Nah, mungkin itu bisa menjadi garis bawah oleh teman-teman, oleh kawan setara dalam melihat kota toleran itu ya. Jadi maksudnya gini, itu bisa menjadi kata kunci bagi teman-teman untuk memahami bagaimana kota toleran itu ada dan terjaga gitu. Nah, ini jawabannya diantaranya gitu. Bahwa Salatiga itu bukan hanya pemerintahnya, tapi memang masyarakatnya memang sudah aktif dalam promosi toleransi, pemajuan toleransi dan menjaga toleransi gitu. Terakhir Mbak Ambar ada harapan nggak Mbak dengan setelah terselenggaranya kegiatan kita ada 20 lebih teman-teman muda dari berbagai macam terbelakang mengikuti isu atau pelatihan kita tentang politisasi identitas, Mbak Ambar ada harapan nggak Mbak untuk teman-teman itu Mbak? Ya tentu ya Mas, mereka kan tentu ada di organisasi masing-masing gitu ya. Tentu harapannya apa yang sudah didapat di sini itu bisa lah ya diteruskan ke teman-teman mereka yang lain gitu, sehingga ada pelebaran ini ya pengetahuan gitu yang nggak hanya yang terlibat langsung dalam pelatihan 2 hari ini aja gitu, tapi mereka yang nggak berkesempatan misalnya untuk ikut dalam kegiatan ini bisa juga mendapatkan manfaat lah ya dari kegiatan hari ini. Itu salah satu sih yang saya harapkan gitu. Tapi saya yakin sih itu bisa sampai gitu, karena kebetulan mereka misalnya yang duduk di SEMA, DEMA gitu kan ya, mereka kan ada kan mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin bisa kemudian mereka bagi juga informasi dan pengetahuan dari sini gitu. Oh iya, oke Mbak. Terakhir Mbak, saya baru ngeh nih. Kalau misalnya teman-teman setara yang menonton kita ini ingin berkunjung dan belajar toleransi tentang Salatiga, nah mengunjungi Percik di mana nih? Oh iya, boleh. Silahkan, kami nggak jauh sebetulnya dari pusat kota, meskipun kalau dari backgroundnya kayak hutan ini ya. Padahal di dekat kota ini padahal. Dan ini sangat dekat sekali dengan kota. Jadi kita di Jalan Patimura, kami sebutnya ini sebagai Kampung Percik ya. Percik itu kepanjangan dari? Nah, Percik kepanjangan dari Persemaian Cinta Kemanusiaan. Jadi bukan kasih, seringkali banyak yang artinya keren ya. Gitu. Jadi di Jalan Patimura, Kampung Percik, nanti bisa aja
sekarang kan ada ini ya, banyak aplikasi yang Iya, bisa cari betul. map misalnya, itu bisa gampang juga. Ya, gampang Kami dicari. sangat terbuka kalau ada teman-teman yang mau datang ke sini, karena pada dasarnya kami ingin menjadikan ruang ini juga sebagai ruang yang terbuka, Ya. space untuk saling diskusi, berbagi juga. Nah, itu teman-teman, kalau ingin mengunjungi, ingin main-main ke Salatiga, jangan lupa mampir ke Kampung Percik dengan alamat yang tadi, di bawah Mbak Ambar tadi. Silakan mampir, banyak belajar dan diskusi. Terima kasih Mbak Ambar Ya, untuk sama-sama. waktunya dan juga Terima untuk kasih. kegiatannya juga. Terima kasih. Terima kasih. Kawan Setara, sampai jumpa pada ngobrol kita berikutnya.